Dum duru dum 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 duru dum 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 dururu down. Dum duru dum 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 duru dum 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 dururu down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam tutorial PMTOH kali ini mengenai bagaimana memunculkan benda, sebaliknya menyimpan benda. Benda ketika kita keluarkan atau ketika kita munculkan, alangkah menariknya kalau dia memberikan surprise. Sebuah benda sebelum dilihat, kemudian tiba-tiba dia dimunculkan sehingga menimbulkan surprise. Contohnya seperti tadi. Contoh yang lain, ding 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 ding, dung dara dang dang dung dara dang dang dang, miu. Jadi sebuah benda kita simpan dulu, kemudian kita keluarkan. Nah, saya senang sekali memainkan teknik-teknik surprise ini, teknik muncul, kalau Rendra menyebutnya untuk para pemain yang muncul ke atas panggung. Teknik surprise memberikan kesenangan, memberikan kejutan bagi penonton kita. Sebuah benda dapat kita simpan dulu di sebuah kotak atau sebuah kardus, tapi dapat juga kita simpan dalam benda yang lain, sehingga akan memberikan dua kali surprise. Nah, penonton tidak menduga kalau di dalam corong ini tiba-tiba keluar yang namanya tempat tidur. Ini mobil molen. Nah, kalau teman-teman lihat, ini tempat tidur mini mainan anak-anak, tapi saya beri latar belakang warna hitam. Mengapa? Karena dengan demikian gambarnya atau tempat tidurnya menjadi lebih terang. Sesuatu yang diletakkan di belakang warna hitam, maka yang di depannya akan lebih fokus. Nah, itu tujuannya. Tempat tidurnya. Iya. Bisa juga dari latar belakang hitam, kemudian barangnya dimunculkan. Ini contoh lagi latar belakang hitam, kemudian saya munculkan. Nah, kulkas. Nah, apa yang ada di dalam kulkas? Kita lihat. Wah, apa ini? Kita lihat. Ya, sebuah plastik kecil warna merah. Nah, inilah yang saya maksud dengan teknik-teknik surprise. Yang kecil-kecil, sederhana, tapi dalam sepanjang pertunjukan bermacam-macam surprise kita munculkan. Dalam sebuah benda ada benda yang lain. Nah, ini gas ukuran mini. Lalu sampailah dia di sebuah restoran, kemudian dia memesan minuman. Teman-teman bisa juga membuat frame seperti ini dengan warna hitam untuk memberi fokus barang yang akan muncul dari lubang ini. Ini lubang mata. Misalnya begini. Nah, ya kan? Tanpa kehadiran saya, begitu. Kalau hadir saya, begini. Kalau saya lihat begini, nah maka penonton juga akan memandang pada benda. Nah, maka sangat penting adalah pandangan kita. Kalau kita ingin mengeluarkan sebuah benda dari begini, para penonton yang beriman, kemudian datanglah dia. Nah, alihkan pandangan kita kepada objek yang akan kita keluarkan, kemudian kita keluarkan. Nah, maka para penonton akan memfokuskan matanya pada objek yang kita keluarkan.
Sementara kalau saya begini, nah maka penonton akan secepatnya juga bereaksi dan kemudian melihat pada diri saya. Itu teknik pandangan mata. Dum 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 dum. Contoh lagi teknik surprise dan pandangan mata. Lalu tiba-tiba seekor burung kakak tua warnanya putih keluar dari sarangnya. Mencekakku, mencekakku, mencekakku. Nah, mencekakku dengan pandangan mata saya yang semula di sini, sehingga penonton akan melihat yang ada di sini. Cekakku, 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 cekakku. Nah, teman-teman bisa lihat ini sebuah kotak yang saya buat ya. Nah, dari kotak ini biasa saya munculkan benda-benda. Nah, gitu. Atau seperti yang tadi saya contohkan, saya letakkan sebuah benda di dalam benda lain. Itu akan memberikan multidimensi kejutan. Deng 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 deng. Deng 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 deng. Kejutan-kejutan, surprise ketika memunculkan benda atau bahkan ketika kita muncul itu akan memberikan kesenangan bagi para penonton. Saya coba memberikan surprise pada kemunculan saya sebagai contoh. Nah, surprise pada pemunculan karakter. Semula saya munculkan bendanya dulu. Ulang. Nah, ini yang saya sebut teknik stomata, teknik memberikan framing pada satu sasaran fokus mata penonton yang ingin kita harapkan penonton memandang kita, misalnya sebagai tokoh karakter atau sebagai seorang tukang cerita atau pada sebuah benda yang kita keluarkan. Jadi ada kalanya benda dulu dimunculkan, setelah itu baru dimunculkan karakter. Atau dari sebuah tempat yang tersembunyi, misalnya sebuah kota, ini kemudian kita munculkan sebuah benda. Atau bendanya dimasukkan ke dalam benda lain sebagai benda pertama dan kemudian keluar benda yang kedua. Teknik yang sederhana, kita bisa melakukannya, teman-teman bisa melakukannya. Yang penting dalam bercerita adalah penonton berbahagia. Kalau penonton berbahagia, kita juga si pencerita berbahagia. Kebahagiaan itu hanya sejenak, dan yang sejenak itu mereka dapatkan ketika kita hadir mempresentasikan sebuah cerita. Pada suatu siang yang panas, seorang anak sedang bermain-main di tempat yang panas. Yay! Nah, saya semula belum memunculkan karakter, kemudian muncul karakternya. Nah, itu untuk teknik-teknik pemunculan karakter. Apa saja bisa. Bisa buku, bisa karton, bisa apa saja. Ini untuk membedakan antara saya sebagai seorang dalang atau storyteller dan kemudian munculnya karakter. Begitu. Saya kira begitu saja teman-teman, para pecinta seni pertunjukan, pecinta seni dongeng, bapak-bapak guru, ibu-ibu guru, penikmat seni pertunjukan, penikmat dunia pendidikan. Demikianlah cara-cara yang sederhana dapat kita kembangkan cerita dengan cara-cara yang sederhana. Kita memperkaya imajinasi para penikmat seni dengan cara-cara yang sederhana, bahkan kita bisa mengembangkan beragam metode pendidikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tolongin saya subscribe
channel ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.